Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya semuanya ya, walaupun di rumah saja. Oke teman-teman, sekarang matematikanya kita masuk ke materi mengubah berbagai bentuk pecahan dan mengurutkan pecahan. Nanti ada videonya, silakan disimak ya teman-teman dengan teliti dan cermat. Selamat menonton. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi mengubah berbagai bentuk pecahan dan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama kita merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran terlebih dahulu ya. Pecahan biasa bisa dijadikan pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, di sini ada angka 8/3 sama dengan, itu artinya seperti 8 dibagi 3 ya teman-teman, sama dengan hasilnya adalah 2 dan sisanya adalah 2. Nanti teman-teman bisa buktikan dengan rumah bagi ya. Nah, di sini hasilnya adalah 2/3, di mana 2 yang di tengah itu adalah hasilnya, 2 yang di atas adalah sisanya, dan 3 yang di bawah itu adalah penyebut awal. Nah, selanjutnya kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya, dengan cara penyebut dikali hasil ditambah sisa, siklusnya searah jarum jam, mulai dari bawah ya teman-teman. Nah, di sini ada angka 2/1/3 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1/3 sama dengan 7/3. Nah, selanjutnya kita ke pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Nah, di sini diberikan angka 3/10 sama dengan 0, ya, di sini perhatikan ya teman-teman, yang penyebutnya itu adalah 10. Nah, 10 ini memiliki banyaknya angka nolnya 1 ya. Karena banyaknya angka nolnya 1, jadi di belakang koma wajib ada satu angka ya teman-teman. Nah, di sini maka di belakang koma ada satu angka, yaitu 10 sama dengan 0,3. Nah, selanjutnya 45/100 sama dengan 0, stripnya ada 2. Nah, di sini karena di bawahnya per 100, jadi di belakang koma harus ada 2 angka ya teman-teman. Nah, di sini angkanya adalah 45. Jadi 0,45 ya. Nah, selanjutnya 125/1000 sama dengan 0, stripnya ada 3. Karena per 1000 jadi belakang koma harus ada 3 angka, yaitu 125. Nah, selanjutnya kita ke pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya teman-teman. Di sini ada angka 3/4 sama dengan 3 dikali berapa per 4 dikali berapa. Nah, kita perhatikan dulu ya teman-teman. Yang menjadi 100 itu ada 1 kali 100, 2 kali 50, 4 kali 25, dan seterusnya sampai 10 kali 10 ya teman-teman. Nah, di sini karena penyebutnya 4, yang sesuai adalah 4 dikali 25. Nah, jadi 4 dikali 25 itu berarti kita harus mengisinya 25 di bawah, di atas pun harus 25. Jadi hasilnya sama dengan 75/100 sama dengan 0,75. Nah, selanjutnya 2/5 sama dengan 2 dikali berapa, 5 pun dikali berapa. Nah, kita lihat ya di tabelnya. Di tabelnya ini yang dijadikan 10. Jadi 5 pasangannya 2 ya teman-teman. Terus atas pun harus dikali 2 sama dengan 4/10 sama dengan 0,4. Nah, selanjutnya 5/8. 5/8 sama dengan 5 dikali berapa, 8 pun harus dikali berapa. Perhatikan ya teman-teman, ini yang menjadi 1000. Jadi 8 itu pasangannya adalah
dikali 125. Ya, berarti di sini penyebutnya kalau 8 dikali 125 berarti 5 pun harus dikali 125. Hasilnya adalah 625 per 1000 sama dengan 0,625. Nah, selanjutnya kita ke desimal menjadi pecahan biasa ya teman-teman. Di sini ada angka 0,8, itu artinya sama dengan 8 per 10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada satu angka. Ya. Oke, satu angka di belakang koma dijadikan penyebutnya 10. Nah, jadi kita bisa sederhanakan 8 dibagi 2, 10 juga dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 4 per 5. Nah, selanjutnya adalah 0,25 sama dengan 25 per 100. Di sini di belakang koma ada dua angka. Dua angka di belakang koma dijadikan penyebut 100. Nah, sama dengan 25 per 100 itu masing-masing dibagi 25 ya, karena akan kita sederhanakan. Jadi sama dengan 1 per 4. Kita ke pecahan biasa menjadi persen ya teman-teman. Nah, di sini dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Di sini ada angka 1 per 4 sama dengan 1 dikali berapa, 4 pun dikali berapa. Nah, teman-teman ingat ya, 4 itu pasangannya berapa kalau menjadi 100? Oke, perhatikan lagi ya. Nah, ternyata 4 dikali 25. Jadi, 4 dikali 25, 1 pun harus dikali 25. Sama dengan 25 per 100. Nah, karena sudah per 100, maka sama dengan 25%. Nah, di sini ada 4 per 5 sama dengan 4 dikali berapa, 5 pun harus dikali berapa. Nah, di sini tentunya 5 itu pasangannya adalah 20. 5 dikali 20, jadi 4 pun harus dikali 20. Sama dengan 80 per 100, sama dengan 80%. Sekarang persen menjadi pecahan biasa dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 100, kemudian sederhanakan pecahan tersebut. 20% sama dengan 20 per 100 sama dengan 20 dibagi berapa, 100 pun dibagi berapa. Nah, di sini FPB-nya adalah 20, jadi atas dan bawah harus dibagi 20 ya teman-teman. Jadi sama dengan 1 per 5. Ini pun sama, jadi kita harus mencari pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, selanjutnya 75% sama dengan 75 per 100. Sama ya teman-teman, jadi cari FPB dari 75 dan 100, yaitu angkanya adalah 25 kita dapatkan. Jadi 75 dibagi 25, 100 juga dibagi 25. Jadi hasilnya 3 per 4. Nah, selanjutnya desimal ke persen dengan cara mengubah pecahan menjadi penyebut 100. Nah, ini mudah ya teman-teman. Dari 0,2 sama dengan 2 per 10. Nah, nanti 2 dikali berapa, 10 juga dikali berapa agar menjadi 100. Nah, ingat ya teman-teman, 10 itu pasangannya 10 ya. Jadi di atas pun harus dikali 10. Jadi hasilnya adalah 20 per 100. Hingga kita ganti dengan tanda persen, jadi sama dengan 20%. Nah, di sini 0,35 sama dengan 35 per 100 sama dengan 35%. Di sini yang ketiga 1,250 sama dengan 1250 per 1000. Kenapa per 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka. Nah, di sini 1250 dibagi berapa? 1000 pun dibagi berapa? Biar hasilnya per 100 ya teman-teman. Nah, ternyata bisa dibagi dengan 10. Nah, di atas pun juga harus dibagi 10.
sama dengan 125/100. Karena sudah per 100, jadi kita bisa ganti dengan tanda persen. Jadi 125%. Sekarang persen menjadi desimal ya teman-teman. Nah, di sini dengan cara mengubah persen menjadi pecahan per 100, kemudian ubah menjadi desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Nah, di sini 2% sama dengan 2/100, sama dengan 0,02 ya teman-teman, karena di belakang koma harus ada 2 angka. Jadi kita bisa menambahkannya dengan angka 0 saja ya teman-teman, tapi di depannya bukan di belakangnya ya. Nah, di sini ada 45% sama dengan 45/100. Hasilnya juga sama, di belakang koma ada 2 angka, kebetulan 45 itu sudah 2 angka, jadi tinggal tambahin 0, saja di depannya ya teman-teman. Nah, 50% sama dengan 50/100, sama dengan 0,50. Nah, selanjutnya adalah mengurutkan pecahan. Cara pertama dengan mengubah semua bentuk pecahan menjadi persen. Misalnya, urutkan pecahan berikut ini dari yang terkecil. Ada 0,4, 1/2, 25%, 4/5, 1,75. Penyelesaiannya adalah yang pertama 0,4 kita jadikan ke persen dulu ya teman-teman. Di sini 0,4 sama dengan 4/10 sama dengan 4 dikali 10. Yang di bawahnya 10 dikali 10 sama dengan 40/100 sama dengan 40%. Nah, yang kedua 1/2 sama dengan kita rubah jadi pecahan biasa dulu ya. Jadi 3/2. Nah, sama dengan 3 dikali 50 per 2 dikali 50 sama dengan 150/100. Jadi hasilnya adalah 150%. Nah, kalau 25% tetap ya teman-teman 25% karena sudah bentuk persen. Nah, yang keempat 4/5 sama dengan 4 dikali 20, 5 pun harus dikali 20 sama dengan 80/100 sama dengan 80%. Nah, yang terakhir 1,75 sama dengan 175/100 sama dengan 175%. Nah, di sini sudah persen semua ya teman-teman. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil yang pertama adalah 25%, yang kedua adalah 40%, yang ketiga adalah 80%, yang keempat 150%, yang kelima adalah 175%. Jadi urutan dari yang terkecil adalah 25%, 0,4, 4/5, 1/2, 1,75. Nah, sekarang masih mengurutkan pecahan ya teman-teman. Yang cara kedua. Nah, dengan mengubah semua bentuk pecahan menjadi desimal. Jadi di sini misal urutkan pecahan berikut ini dari yang terbesar. 1,6, 30%, 7/4, 1, 2/6. Nah, penyelesaiannya adalah 1,6 tetap ya teman-teman, 1,6 atau 1,60. Nah, 30% sama dengan 30/100 sama dengan 0,30. Nah, di sini 7/4 sama dengan, itu artinya 7 dibagi 4 sama dengan 1,75. Nah, 1, 2/6 itu kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi 8/6 sama dengan, itu artinya 8 dibagi 6 ya teman-teman. Kita dapat 1,33. Nah, sekarang yang pertama, karena yang terbesar yang pertama adalah 1,75, yang kedua 1,60, yang ketiga 1,33, yang keempat 0,30. Jadi urutan yang terbesar adalah 7/4, 1,6, 1, 2/6, 30%. Nah, di sini masih mengurutkan pecahan. Catatannya adalah untuk cara 1 hanya boleh dipakai apabila semua bentuk pecahan yang penyebutnya bisa dijadikan angka 100 ya teman-teman. Nah, untuk cara 2 dipakainya apabila tidak bisa memakai cara 1, yaitu pecahan yang penyebutnya tidak bisa dijadikan angka 100. Nah, di sini ada soal latihannya teman-teman. Silakan nanti teman-teman screenshot ya
Nanti dikerjakan di buku tulis matematika. Jangan lupa, mudah-mudahan Allah mudah. Nah, teman-teman, silakan dikerjakan ya latihan soalnya dengan memakai cara yang sesuai dengan yang ada di video ini ya. Selamat mengerjakan, semoga Allah mudahkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.